mengharapkan bahwa diliput oleh kalangan pers supaya bisa berita ini disampaikan kepada masyarakat. Saya kira atas nama Bupati Garut dalam penyelenggaraan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian 8 penegasan gubernur ini siap nggak Bapak? Itu cukup berat juga itu, saya lihat. Saya kira Garut ini adalah sangat cukup berat ya untuk menghadapi. Tapi kalau kita mengatakan berat tidak mampu, untuk apa saya dan Dr. Helmi bersedia menjadi Bupati Garut? Tentu ini harus menjadi bagian dari bagaimana kita bersama seluruh masyarakat, terutama saya pun akan mengadakan meminta bantuan saran-saran dari Pak Dede Satibi ya, dari Pak Agus Supriyadi, dari Pak Aceh Fikri ya, Pak Memo, juga Pak Agus Samdani ya. 5 tahun, 5 periode Garut ini mau bagaimana? Apa kekurangan daripada RPJMD itu? Kita kan punya RPJMD 10 tahun, tapi si RPJMD ini belum dilaksanakan. Nah ini ada aneh tadi itu ya. Orang Garut ini ternyata mempunyai uang yang cukup karena daya belinya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dengan Jawa Barat. Tapi kenapa? Lama sekolahnya menjadi menurun dan infrastrukturnya jelek. Kalau infrastrukturnya jelek, berarti politik anggaran kita yang harus menyelesaikan masalah infrastruktur. Kita sudah banyak bicara dengan Pak Gubernur ya. Kebetulan juga saya punya hubungan baik dengan Wali Kota Banjar dari ini datang ya, dari yang jadi Wali Kota Jakarta. Saya punya persahabatan dengan Kang Budiman dari Wali Kota Tasik ya, dengan Pak Gubernur sendiri, saya dengan Wali Kota Bandung. Secara pribadi saya mungkin lebih daripada 70% Wali Kota dan Bupati punya hubungan pribadi yang dekat dengan kami berdua. Ada jaminan Pak, Bapak sanggup dan bisa? Itu harus sanggup dan harus bisa. Jaminannya Pak? Kenapa? Ada jaminan gitu? Ya, kita akan melaksanakan. Kita akan buktikan. Masyarakat kan tidak perlu janji. Sebagus manapun RPJMD, kan tidak berhasil. Nah tentu saya mengharapkan bahwa kita jangan didesak-desak, tetapi kita harus didorong-dorong, kita harus banyak dialog. Jadi saya itu akan membuat tahapan-tahapan ini menjadi jelas dari masyarakat, terutama mengenai proses penyusunan anggaran. Politik anggaran kita ini jelas, misalnya infrastruktur, harap diingat dan kami melaporkan data-data bahwa kita ini jalan yang ada di Garut ini yang belum teraspal itu hampir 8.000 km. Ya, jalan ya. Jalan itu ada jalan yang bagus dari negara, ada jalan provinsi, jalan kabupaten. Tapi masyarakat itu tidak pernah tahu status jalan. Yang penting dilalui, jalannya buntut, ngambek aja sama bupati. Tidak pernah ngambek sama lurah, padahal itu jalan desa. Tidak menjadi kewenangan atau kewajiban dari pemerintah kabupaten. Nah, bagaimana caranya ini kita terangkan dan kita sampaikan bahwa ini merupakan masalah yang diselesaikan. Saya kira jaminannya adalah moral dan jaminannya tanggung jawab. Kalau kami tidak mampu bekerja, untuk apa? Kita selesaikan aja masalah-masalah yang menyangkut secara konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Pak, yang paling aktual ini kan di Cibalong ada 2 sekolah yang terputus oleh sungai dan sekolah itu memang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Kira-kira mungkin langkah Bapak? Nah ini adalah tes kemampuan kami berdua. Duitnya dari mana? Ya, kami akan mencoba datang ke berbagai stakeholder 3 bulan selesai. Persoalannya itu ada jembatan, tapi pekerjaannya mungkin lebih cepat. Kita akan lakukan. Ini adalah tes kemampuan kita berkomunikasi dengan dunia luar. Artinya pelanggaran kan tak mungkin dengan dunia luar. Pak, bisakah Anda 100 hari untuk meminimalisir masalah PKL dan sisi ekonomi khususnya wajah etalase Garut temporannya Pak? Saya mohon tanggapan Anda. Saya kira itu menjadi program yang akan kita laksanakan. Justru saya dalam awal-awal dengan Dr. Helmi itu akan menyelesaikan 3 masalah. 1, tidak ada lagi sampah dalam 100 hari. Kami juga akan cari mobil kemana, karena memang sampah yang dihasilkan itu tidak berbanding lurus dengan truk atau alat angkut. Yang kedua adalah rumah sakit. Kita akan coba rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan ya, yang menjadi wajah Garut juga untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang kesusahan dan sakit. Terus yang ketiga adalah penataan kota. Saya tidak melihat pengkolan ya, tetapi penataan kota Garut, termasuk drainasenya dan sebagainya. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah ini secara lebih terencana. Kita tidak boleh bombastis begini, jadi ada satu perencanaan yang berkelanjutan. Karena nanti bisa kucing-kucingan. Hari ini dagang, besok tidak. Hari ini dagang, penegakan hukum harus dilakukan. Ya. Silakan. Ya. Kalau kita mendapatkan bagi hasil dari paket jalan bermotor, ternyata orang Garut ini sekarang
hampir 350.000 motor ada di Garut. 350.000 motor ada di Garut, berarti satu keluarga di Garut ini sekarang kan ada hampir 40% keluarga punya motor. 40 keluarga di Garut punya motor. Semua rumah, hampir semua rumah 40% punya motor. Di tiap rumah itu 40% punya motor. Ini kan kemampuan yang luar biasa. Mobil juga akan makin hari juga. Tapi yang kita harapkan itu jangan memikirkan mereka yang punya motor, harus memikirkan bagaimana mereka yang tidak punya motor, tetapi karena jalannya rusak harus bayar ongkos ojek yang begitu mahal. Tidak selatan seperti itu. Ada yang tahu daerah yang kemarin saya di Bojong itu hanya 4 km dari kota Bumbulas. Tapi kita mau naik pun sudah jadi. Mobilnya ditaruh satu di sini, kalau tidak bisa naik ongkos ojek 4 km itu 25.000. Malam kadang bisa 50.000. Terus kota Bogor. 4 km. Ini kan menurunkan kemampuan masyarakat. Kos yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih banyak hanya untuk transportasi. Itu di Jambi 2015 itu ada sejalan dengan undang-undang tentang desa. Desa nanti akan punya 75 juta dari dana alokasi umum yang disampaikan melalui pemerintah kabupaten. Di situ sudah ada item-itemnya. ADD tetap kita akan berikan karena dana transfer dari APBN ke desa tidak mengurangi DAU yang diterima oleh kabupaten. Jadi ADD TKPD tetap kita lakukan. Kita mungkin itu akan 8 program pokok kita ini silahkan laminatin. Saya kan silahkan dokter dulu mengatakan laminatin. Kita akan pasti melakukan hal-hal. Kita tidak emosional. Ya, kita tidak emosional, kita tidak ini. Kami akan membangun seluas-luasnya. Ya, tadi hadir Profesor Lili Kajai bekas Rektor ITB. Saya akan mengundang seluruh wartawan. Dalam jangka 2 minggu, saya akan mengundang seluruh wartawan reformasi birokrasi apa yang akan kita lakukan untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena reformasi birokrasi juga merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. RPJMD yang lalu itu ada reformasi birokrasi. Kita akan menyesuaikan dengan ASN. Sekarang ini banyak yang mau pensiun seharusnya bulan Februari. Ada 8 atau 7 kepala dinas yang harusnya pensiun pada tahun ini. Karena ada ASN yang berlaku tanggal 16 Januari. Jadi nambah lagi 4 tahun. Dalam rangka ASN yang akan dilelang oleh kita adalah jabatan yang kosong. Itu tahapannya harus, tapi harus tunggu 6 bulan lagi. Karena KSN-nya harus dibentuk dulu selama 6 bulan sejak diundangkan. Nah, saya akan menerangkan ini didampingi oleh dari dari kementerian. Ini mau bagaimana? Kita akan mengadakan workshop tentang reformasi birokrasi supaya nanti jelas apa yang akan dilakukan. Saya tidak akan pernah ngomong di belakang, karena yang akan saya bicarakan itu berdasarkan apa. Jadi kalau memang misalnya aturannya begini, itu kan tidak bisa. Sekarang ini justru akan jadi masalah. Mereka yang eselon 3 harus nunggu 4 tahun untuk naik ke eselon 2. Karena yang di eselon 2 ini kan tidak bisa diturunin lagi. Dia langsung menjadi 40 tahun, 60 tahun. Di depannya sebentar. Itu ambil foto. Di depannya. Apa namanya? Sambutan. Foto bersama Pak. Foto bersama dulu Pak.